Oke. eh Diana, bacain soalnya. Nomor 61. Iya, sel darah putih ya yang ditanya ya. Kalau sel darah merah fungsinya apa? Masih ingat? Kalau benar, soalnya kalau sel darah putih itu fungsinya untuk membunuh kuman atau benda asing yang masuk ke dalam darah. Ya, jadi kalau sel darah merah itu fungsinya untuk mengangkut oksigen, karbon dioksida, dan sari-sari makanan. Ya, jadi soalnya nomor 61, salah satu peran sel darah putih yang untuk memangsa benda asing. Sehingga organ yang paling banyak itu apa? Oke ya, kita lihat. Masih ingat materi organel sel? Masih sedikit, oke nggak apa-apa ya. Jadi, ini dia. Sel itu kan adalah unit terkecil kehidupan, ya kan? Nah, sel itu sendiri terbagi menjadi dua, prokariot, ada eukariot, ya kan? Nah, kemudian di dalam selnya itu kan banyak organel sel, ya. Jadi rumusnya adalah ria, seret, plastik, milik, peron, dan vakuola. Ri-nya itu organel sel yang pertama adalah ribosom. Jadi fungsinya untuk sintesis protein. Kemudian A-nya itu singkatan dari asparagus Golgi atau badan Golgi. Fungsinya adalah untuk sekresi atau ekskresi sel. Kemudian dia juga tempat pembentukan daripada lisosom, ya kan? Organel yang berikutnya adalah sentriol, itu fungsinya adalah tempat pembelahan sel. Organel yang keempat, RE, retikulum endoplasma. Ada dua, ada yang kasar, ada yang halus. Kasar itu artinya ribosom melekat di permukaannya, maka fungsinya sesuai sama ribosom untuk sintesis protein, ya kan? Yang kedua ada RE halus, itu artinya permukaannya nggak ada ribosom yang menempel, sehingga fungsinya adalah sintesis lemak. Ya, kemudian organel yang berikutnya adalah plastida, atau di nama lainnya adalah kloroplas. Ya, itu hanya terdapat pada pada tumbuhan sebagai tempat terjadinya fotosintesis. Nah, organel yang berikutnya adalah Mi. Mi itu singkatan daripada mitokondria. Fungsinya adalah the power of house, sehingga dialah pusat penghasil energi yang ada di dalam sel. Kalau dia nggak menghasilkan energi, organel yang lain nggak akan bisa melakukan kerjanya. Nah, oke, jadi dia disebut the power of house. Yang berikutnya adalah lisosom. Nah, ini kalau ada imunitas, kalau ada benda asing yang masuk ke dalam sel, maka dihancurin sama namanya lisosom. Yang berikutnya adalah peroksisom, di dalamnya terdapat banyak enzim. Yang terakhir adalah vakuola, itu terdapat lebih besar pada sel tumbuhan, fungsinya adalah tempat cadangan makanan. Nah, jadi sesuai dengan ini, yang mana organel yang paling banyak di dalam sel darah putih? Diana? Diana, jadi sesuai dengan fungsinya, sel darah putih terdapat banyak organel apa? Oke. Badan Golgi. Tadi fungsi badan Golgi tempat sekresi atau ekskresi sel, ya kan? Nah, tadi soalnya kalau sel darah merah, ya kan ini. Kalau sel darah putih, fungsinya kan untuk menghasilkan fagositosis, ya, menghasilkan benda asing yang masuk ke dalam darah. Jadi, organel apa yang bisa sinkron sama fungsinya dengan sel darah putih? Yang paling tepat adalah lisosom, ya.
karena sama-sama menghancurkan benda asing yang masuk ke dalam sel atau darah ya. Jadi untuk di soal nomor 61 jawaban yang paling tepat adalah lisosom ya. Untuk soal nomor 61 ada pertanyaan? Nggak ada. Paham maksudnya soal nomor 61? Oke, kalau ribosom apa fungsinya? Ribosom ini tadi untuk sintesis protein ya. Nah, kalau mitokondria the power of house, penghasil energi. Kalau badan Golgi itu fungsinya sekresi atau ekskresi sel. Jadi nggak ada hubungannya sama menghancurkan benda asing. Maka jawabannya adalah B. Oke, soal nomor 62, Diana bacain lagi. Atau fibrofit, protoplasma, makrofag, dan sel darah putih memiliki matriks yang banyak dan mengandung serabut kolagen serta serabut elafit. Jaringan tersebut digolongkan ke dalam. Oke, ditanya nih, ciri-ciri jaringannya ada sel plasma, makrofag, ya, sel darah putih, memiliki matriks yang banyak mengandung serat, kolagen, dan serat elastis. Nah, maka yang dimaksud jaringan tersebut apa? Kan gitu soalnya ya. Jadi, ini dia. Jenis-jenis daripada tulang. Nah, dari kira-kira dari tadi ya, dari pilihannya yang paling tepat dia apa? Jaringannya apakah jaringan lemak? Di dalam jaringan lemak banyak nggak sel darah putihnya? Jaringan ikat itu jaringan pelindung. Pelindung, ya. Maka yang paling tepat nomor 62 adalah jaringan tulang rawan. Ya, itu dia. Oke. Nih, di soal nomor 63. Bacain ya. Perhatikan gambar berikut ini. Ini ada 3 jenis gambar ya, yang termasuk otot yang bersifat involunteer adalah, nah ini maksudnya, ya, kemudian ini gambar otot apa, ini gambar otot apa, ini gambar otot apa, ini dia. Nah ini dia, ini otot lurik, gambarnya dia lurus, ya kan. Kalau otot jantung seperti ini dia gambarnya, kemudian ini otot polos. Nah, jadi kita tentuin dulu. Ini yang satu otot apa? Diana, gambar otot apa? Ini nomor satunya. Ini, kalau yang ini? Oke, yang ini? Coba ya, kita samakan. Nah, ini dia. Nomor satu tadi, cocoknya di gambar apa? Nih, seperti gelondong. Di antara gambar gelondong, yang mana gambar gelondong? Otot apa? Iya, otot polos. Maka nomor satu otot polos. Ya, nomor satu itu adalah otot polos. Polos. Nomor 2 otot apa? Iya, benar, lurik. Yang ketiga terakhir adalah otot jantung.
Oke ya. Bacain tadi pernyataan di bawahnya. Yang termasuk otot yang bersifat involuntar. Iya, involuntar itu artinya geraknya secara tidak sadar. Nah, ya. Cara kerjanya yang dimaksud involuntar itu adalah otot yang sifatnya tidak dapat dikontrol atau kita nggak sadar. Nah, jadi yang sesuai apa? Kalau yang tidak dapat dikontrol yang mana? Yang nggak kita sadari cara kerjanya? Otot polos itu letaknya di lambung ya. Kemudian otot lurik itu di rangka, otot jantung itu di bagian jantung. Nah, yang cara kerjanya tidak dapat dikontrol atau kita nggak sadar. Maka kita nggak sadar kalau lambung lagi bekerja untuk menghaluskan makanan. Ya, jadi 1 sama 3. Kita nggak sadar juga kalau darah kita lagi ditempa sama jantung ya. Yang sedangkan kalau volunteer itu artinya dapat dikontrol. Dapat dikontrol itu adalah otot rangka atau lurik ya. Itu dia. Sampai soal nomor 63 paham? Paham. Oke, lanjut di soal nomor 64. Perhatikan gambar berikut ini. Persendian yang terdapat pada siku lengan disebut dengan sendi, ya kan? Nah, sendi itu adalah penghubung antar tulang, ya. Sebentar. Ini dia PowerPoint-nya. Ini dia. Nah, ada macam-macam jenis sendi ya. Ada 6. Yang pertama adalah sendi geser. Ya, itu gerakan yang memungkinkan terjadinya pergeseran. Kemudian ada sendi peluru, itu gerak ke segala arah. Kemudian ada sendi gulung, melakukan gerak rotasi. Sendi engsel itu gerakan satu arah. Sendi putar itu gerakan memutar. Sendi pelana gerak 2 arah. Ya, ini sendi geser. Nah, sendi geser itu ketika kita menggeserkan badan, ya kan, tulang belakang. Kemudian sendi peluru itu tulang bahu. Kemudian sendi gulung itu pergelangan tangan. Sendi engsel itu lengan. Sendi putar itu kepala, ya kan. Kemudian sendi pelana ibu jari. Nah, jadi jawaban yang paling tepat apa? Untuk soal nomor 64. Diana, sendi siku lengan. Ini dia tadi. Siku itu gerakannya satu arah ya. Jadi jawabannya yang paling tepat adalah iya, engsel. Iya. Jadi nomor 64 ya, jawabannya adalah engsel. Oke, kita lanjut di soal nomor 65. Seorang anak jatuh ketika berkendara sepeda motor. Ia mengalami gangguan pada kakinya, diantaranya adalah tulangnya patah, kemudian terjadi pembengkakan dan terjadi pendarahan. Berdasarkan ciri di atas, gangguan yang terjadi adalah, kalau fraktura itu adalah patah tulang. Ya, sebentar. Fraktura itu adalah patah tulang. Kemudian kifosis. Kifosis itu artinya tulangnya membongkok ke depan. Pernah lihat orang yang bongkok? Pernah. Iya, itu kalau dia bongkoknya ke depan, itu nama penyakitnya adalah kifosis. Ya. Kemudian ada rakitis. Nah, ya, kalau rakitis ini terjadi pelemahan otot. Jadi orangnya itu mengalami kelumpuhan, ya. Kemudian ada artritis. Kalau artritis itu adalah peradangan sendi. Jadi sendinya terjadi pembengkakan.
Ya, kemudian ada nefrosa. Nefrosa itu adalah penyakit matinya sel tulang. Ya. Nah, jadi dari itu semua yang paling cocok dengan ciri-ciri yang di atas, penyakit apa yang dialami oleh soal di atas? Diana? Fraktura. Iya, fraktura. Oke, kita lanjut di soal nomor 66 ya. Tabel berikut ini, nah ada 5 siswa. Kemudian yang diminta adalah aglutinin ya. Jadi ada Ari, Dina, Nana, Desi, dan Tina. Kita disuruh masing-masing kita disuruh menentukan golongan darahnya. Oke. Ini dia tabel daripada ya aglutinin. Jadi kalau golongan darah A, maka aglutininnya adalah B, ya kan? Kalau golongan darah B, aglutininnya adalah A, ya. Kalau golongan darah AB, aglutininnya adalah A dan B. Kalau golongan darah O, aglutininnya adalah negatif ya. Jadi Arif apa golongan darahnya? Ari apa golongan darahnya? Ya, kita tentukan dulu masing-masing golongan darahnya. Ari A, ya kan? Kemudian kalau Dina golongan darahnya B. Kemudian kalau Nana Nana AB, ya kan? Kalau Desi O. Kalau Tina iya. Jadi jawaban yang paling tepat berdasarkan tabel dapat diketahui bahwa Arif bukan ya, Dina golongan darahnya juga bukan, Nana O, Nana AB, Desi O. Ya, jadi ini ya, gagalnya kan? Paham ya? Ada pertanyaan untuk soal nomor 66? Tidak, kita lanjut. Oke, soal nomor 67, Diana bacanya. Berikut ini hasil laboratorium Ria. Dari hasil laboratorium diduga Ria menderita penyakit. Oke, lihat ya, yang ini adalah komponen darahnya. Eritrosit, sel jumlah normalnya adalah 4-6 juta. Ternyata hasil lab si Ria 3,9 juta. Normal nggak? Di bawah normal, maksudnya pas di normal atau kurang dia? Kurang. Ya, kurang tapi nggak terlalu jauh ya kan? Kemudian leukosit, jumlah normalnya adalah 4,5 sampai 10.000. Di sini dia 15.000, maka jumlahnya terlalu tinggi. Iya, terlalu banyak sel darah putihnya. Kemudian trombosit jumlah normalnya adalah 150 sampai 300.000. Di sini 200, berarti masih normal hasil labnya, ya kan gitu kan? Nah, kemudian dari hasil laboratorium diduga Ria menderita penyakit apa di antara kesemuanya yang terlalu banyak jumlah sel darah putihnya? Apakah tipes, ataukah AIDS, atau hepatitis, leukemia, atau demam berdarah? Iya, interleukemia atau disebut dengan kanker darah. Oke, kita bahas. Kalau tipes itu adalah penyakit infeksi akibat virus namanya salmonella. Nah, di sini kalau dia menderita tipes, artinya jumlah trombositnya menurun, ya. Ini kan trombositnya normal, maka dia bukan tipes. Kemudian kalau AIDS itu kepanjangan dari Acquired Immunodeficiency Syndrome, itu penyakit yang menyerang sistem imun.
Ya, diakibatkan karena seks bebas. Menular ini ya. Kemudian hepatitis. Hepatitis itu penyakit pada liver. Liver itu artinya hatinya yang bermasalah ya. Terjadi penurunan fungsi hati. Ya, kemudian leukemia benar sel darah kelebihan sel darah putihnya. Harusnya lebih banyak jumlah sel darah merahnya, tapi di sini sel darah putihnya meningkat. Nah, maka penyakit leukemia. Nah, kalau DBD itu disebabkan karena gigitan nyamuk. Ya, gejalanya hampir mirip sama tipes. Sama-sama trombositnya menurun. Oke, paham sampai sini? Paham. Oke, bagus. Kita lanjut di soal nomor 68. Bacain aja Diana. Hasil tes urin pada Ibu Budi memperlihatkan adanya kandungan protein. Hal tersebut menunjukkan adanya kelainan fungsi ginjal pada proses. Oke, fungsinya ginjal adalah tempat menyaring darah. Ya, ginjal bagian dari alat ekskresi. Sisanya darah yang dicuci itu yang keluar adalah urin. Gimana prosesnya? Maka prosesnya ini dia. Proses pembentukan daripada urin. Nah, ini dia slide-nya ya. Jadi ada 3 tahap ya. Rumus cara mengingat cepatnya adalah VIRA. V-nya itu adalah filtrasi, R-nya itu adalah reabsorpsi, A-nya itu adalah augmentasi. Oke. Filtrasi itu apa? Filtrasi itu adalah tempat penyaringan darah. Ya, tempat terjadinya di mana? Di bagian glomerulus. Ya, kemudian reabsorpsi itu apa? Reabsorpsi itu darah yang dicuci hasil filtrasi ternyata masih ada zat yang bermanfaat, maka diserap kembali. Maka tahap reabsorpsi adalah tahap penyerapan kembali zat-zat yang masih diperlukan. Apa aja sih Kak yang di urin yang masih diperlukan? Yang dicuci di darah tadi apa aja yang diperlukan? Iya, ternyata dia masih memerlukan namanya gula. Di situ masih ada gula, masih ada protein, kemudian masih ada garam. Nah, ketiga bahan tersebut masih diperlukan sama tubuh, maka diserap kembali. Tempat terjadinya di mana? Tempat terjadinya adalah tubulus contortus proximal. Hasilnya adalah urin sekunder ya. Hasilnya adalah urin primer. Yang berikutnya tahap yang ketiga adalah A-nya. A-nya itu disingkatan dari augmentasi. Nah, di sini baru terjadi proses penambahan air ya. Tempat terjadinya di sini. Tubulus contortus distal, hasilnya adalah urin sesungguhnya. Nah, kembali lagi, kalau urin sesungguhnya itu mengandung air, kemudian dia juga mengandung urea, amonia. Itu ya hasil daripada urin yang sesungguhnya. Oke, sesuai pertanyaannya tadi, dari hasil tes urin Ibu Budi ternyata masih ada protein. Nah, protein kan harusnya diserap kembali. Nah, hal ini menunjukkan adanya kelainan fungsi ginjal pada proses apa? Diana? Ini dia. Ya. Nah, ini tadi filtrasi itu darah dicuci, reabsorpsi diserap kembali zat-zat yang masih diperlukan, augmentasi penambahan air. Nah, yang diserap kembali adalah protein. Maka iya, untuk soal nomor 68 jawabannya adalah reabsorpsi. Karena protein ini harusnya diserap di tahap ini. Cuman dia terjadi kelainan, maka yang pasti bermasalah di tahap ini. Berarti kerusakan ginjalnya di bagian tubulus contortus proximal. Nah, ini kan dia tempat terjadinya reabsorpsi. Minta tolong untuk soal ini di kata kunci maksudnya dibahas ulang ya. Ini adalah soal-soal favorit karena dia selalu ditanya nih, apalagi tentang tahap reabsorpsi. Kemudian dia juga paling sering nanya nih di tempatnya. Jadi kamu hafalin. Nah, kalau filtrasi itu terjadi di glomerulus, reabsorpsi terjadi di tubulus contortus proximal, augmentasi terjadi di tubulus distal ya.
Jadi itu soal-soal favorit yang langganan untuk keluar ya. Kemudian soal nomor 69. Di bawah ini yang termasuk kelainan yang diturunkan hanya kepada laki-laki saja. Jadi ini semua adalah penyakit keturunan gen. Ya. Jadi nggak ada obatnya, nggak bisa dihindarin. Kalau orang tua kita salah satunya kena, maka ada kemungkinan kita kena penyakit ini. Ya, albino itu penyakit yang orang yang gimana? Albino? Pernah lihat orang albino, Diana? Pernah. Iya pernah. Iya putih semua ya. Karena dia, kenapa dia putih semua Kak? Beserta bulu-bulu ya, seperti rambut, kemudian matanya juga ya. Bola matanya itu kan lebih merah dia ya kan. Kenapa? Semua kulitnya putih. Dia kalau kena matahari kulitnya sensitif. Kenapa? Karena tidak punya namanya pigmen kulit atau disebut melamin. Oke. Kemudian hemofilia. Nah, inilah jawabannya. Hemofilia ini hanya diderita pada laki-laki. Hemofilia itu apa, Kak? Hemofilia adalah penyakit darah sukar membeku. Jadi dia kalau udah luka, darahnya bakalan ngucur terus, nggak akan berhenti. Ya, jadi nggak boleh di aktivitas yang membahayakan fisiknya. Dan ini hanya diderita pada laki-laki. Nggak bisa dia pada perempuan. Kalau dia ke perempuan, sebelum dia lahir udah mati duluan anaknya. Ya, lethal gennya. Itu dia kenapa hanya pada laki-laki. Kemudian anandontia. Anandontia itu penyakit gimana? Anandontia itu penyakit yang gini. Ini dia anandontia yang bagian atas. Ya, jadi giginya tidak tumbuh. Ya, bisa dilihat. Oke. Kemudian kemudian ada namanya penyakit buta warna. Kalau buta warna itu artinya dia tidak bisa membedakan warna, tapi buta warna ini terbagi menjadi dua. Ya, buta warna ini buta warna terbagi menjadi dua. Ada yang parsial, ada yang buta warna total. Buta warna parsial itu artinya buta warna sebagian. Dia tidak bisa membedakan warna merah, hijau, biru, dan kuning. Kalau buta warna total, dia cuma melihat semua warna, cuma terlihat hitam dan putih. Ya, oke. Kemudian yang terakhir, hipertrichosis. Itu penyakit apa, Kak? Hipertrichosis itu penyakit yang gini. Kelebihan bulu pada tubuhnya. Ya, mirip dengan monyet ya. Itu adalah penyakit-penyakit keturunan ya. Oke, paham sampai soal nomor 69? Paham. Oke, bacain soal nomor 70. Nina khawatir menghadapi proses persalinan. Hormon yang membantu saat proses persalinan adalah. Oke, ditanya Nina khawatir mengalami proses persalinan. Hormon yang untuk membentuk persalinan. Oke, kita bahas dulu. Progesteron itu adalah hormon pada saat kehamilan. Jadi dia fungsinya untuk menebalkan dinding rahim. Oksitosinin itu fungsinya untuk proses kelahiran. Maka jawabannya adalah B, oksitosin ya. Kalau yang C itu fungsinya untuk memproduksi ASI pasca kelahiran ya. Kemudian estrogen itu fungsinya adalah untuk pembentukan sel telur. Nah, ini sebelum proses kehamilannya. Kemudian HCG itu disingkatan dari hormon glikoprotein ya. Fungsinya inilah yang dipakai, hormon inilah yang untuk mendeteksi kehamilan. Pakai alat USG itu test pack. Nah, bukan alat USG tapi alat test pack. Nah, alat test pack itu untuk mendeteksi hormon ini. Karena ini untuk kalau ada hormon itu berarti tandanya hamil ya, mendeteksi kehamilan. Jadi jawaban yang paling tepat adalah oksitosin. Oke, kita lanjut. Oke, bisa